Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya, dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda miskin pun kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapat warisan sebanyak itu, karena yang ia tahu orang tuanya adalah orang yang miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah atau usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola harta, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ditempati pun ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara tanpa seorang pun yang mendampinginya. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Keesokan paginya, ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja. Beberapa hari ini kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya, Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menasehati bahwa apa yang diterima pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari nasihat ini, ketika kita diberi harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan kita, bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura.
Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakkan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya si Hasan. "Iya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau kita ke sana, aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kota ini tak jauh beda dengan keadaan kota aku kok. Bahkan seperti dua kota yang kembar." Kawan Hasan ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya tak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kau tak percaya, silahkan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Ia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah yang unik dan nyeleneh. Seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyatnya sengsara. Dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak Yang Mulia, malah keledainya bertambah gemuk." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena saya menjadikannya menteri di istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa jadi menteri?" tanya Baginda Raja heran. "Paduka lupa ya? Paduka perintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Sejak itulah dia saya jadikan menteri. Karena seorang menteri juga tetap sibuk tanpa memberi makan kepada rakyatnya." Mendengar itu Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya adalah kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat disebutnya sebagai kebijakan." Karena tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja.
Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu, apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh, itu. Engkau akan mengetahui hari ini juga wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya, betul. Aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Yaitu kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam membuat syair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah. Karena ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat syair-syair yang dibuatnya. Tak ayal, hal ini membuat Baginda Raja merasa geram. Namun setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja, Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara. Tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut, Abu Nawas sendiri merasa bingung apa alasannya dia ditangkap. Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mendekam di penjara, Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya. Surat tersebut isinya adalah, "Kapan kamu akan dibebaskan?" Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah syair. Syair itu berisi, "Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum, ketika seorang pemabuk berhenti mabuk, ketika seorang penjudi berhenti bertaruh, dan ketika kamu berhenti menjadi raja." Balasan syair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa dan terkesan dengan kecerdikannya. Akhirnya, Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian terdengar kabar kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut segera bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, para tamu undangan dan tamu kehormatan tampak duduk di kursi paling depan. Abu Nawas pun merangsek maju.
duduk sejajar bersama tamu kehormatan. Di tengah-tengah semaraknya acara, tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Para hadirin sekalian, untuk penambah meriahnya suasana pesta, saya akan membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu, saya akan memberinya hadiah," kata Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya ikut, Paduka," teriak Abu Nawas. Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas seketika terkejut melihatnya. "Bukankah aku tidak mengundangnya? Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan?" pikir Baginda Raja. Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas karena ia khawatir dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya. Mengingat tempo hari ia telah memenjarakan Abu Nawas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, dengan perasaan was-was, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk maju ke depan, membuat pidato lucu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana, menyambut penampilan Abu Nawas. Lalu dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari, seekor kambing jantan melompat di pagar dan masuk ke kebun sayuran. Pemilik kebun marah besar dan berusaha menangkap kambing itu. Namun setiap kali pemilik kebun mendekati kambing, si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama dan kembali ke kebun sayuran. Mendengar cerita tersebut, para tamu tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja. Ia tampak bingung dan heran. "Hei Abu Nawas, cerita apa ini? Di mana lucunya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Begini Paduka yang mulia, lucunya adalah bahwa si kambing telah berhasil ke kebun sayur, meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya. Begitu pula dengan kebijakan Paduka, tidak ada yang dapat mengalahkan Paduka. Misalnya kalau Paduka tidak suka dengan seseorang, Paduka dengan mudah memenjarakannya, meskipun orang itu tidak bersalah," jelas Abu Nawas. Wajah Baginda Raja mendadak berubah pucat mendengar penjelasan Abu Nawas. Ternyata dugaannya benar, Abu Nawas akan mempermalukan dirinya di hadapan para tamu undangan. Diceritakan pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat dari Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu pun meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. "Kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku, karena nanti siang kayu-kayu yang akan aku belah harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Kami minta waktunya sebentar Abu Nawas, kami ingin bertanya padamu. Apa kuncinya supaya hidup bahagia? Yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia," tanya mereka. "Oh, soal itu. Memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia, betul kan?" kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Benar Abu Nawas," sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. "Kekuasaan juga tidak menjamin orang bisa hidup bahagia, betul tidak?" kata Abu Nawas kepada menteri istana. "Tepat sekali Abu Nawas," timbal sang menteri. "Itulah tujuan kami datang kemari Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bisa bahagia?" tanya mereka. "Kuncinya adalah jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu," jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan menteri istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas.
Mereka mau menanyakan maksudnya, tapi mereka tidak enak, karena mereka sudah mengatakan hanya akan meminta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. "Lalu, kalau yang sudah kami tahu gimana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Lah, kalau sudah tahu, ngapain dipikirin?" jawab Abu Nawas santai. Mendengar itu, mereka berdua langsung pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu waktu pekerjaannya. Dikisahkan, ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangannya yang dia jual terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Hal itu membuat tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya raya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. "Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat. Kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak bisa mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya, aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. "Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya?" tanya si pedagang. "Kalau kau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu," balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku, dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. "Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu," kata si Yahudi. "Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu ini tak wajar," usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. "Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya," kata si Yahudi mengadu. "Lantas, daging bagian mana yang kau inginkan?" tanya Tuan Hakim. "Aku menginginkan daging bagian lehernya," jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil.
karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari, berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku," pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. "Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu," kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, "Apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya?" Si pedagang pun menjawab, "Iya Tuan Abu." "Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu," jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang, ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu, bagian tubuh mana daging yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan entengnya. "Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengar itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo? Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang.
"Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Suatu ketika saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian kawannya menyarankan supaya menemui Abu Nawas saja. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kau bisa belajar dari beliau bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan," kata kawannya tersebut. Atas saran dari kawannya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa botol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak, wahai Tuan Syekh. Justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman arak di rumahku," jawab si pemuda. "Terus, kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak, Syekh. Tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku, karena saya telah menyimpan arak di rumah, lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Maaf Syekh, bukannya saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Jadi begini, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa. Itu lebih baik dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak.
Diceritakan, ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka Yang Mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tokatnya. "Itu, Paduka." "Silahkan Paduka jawab," pinta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabnya bukan dengan kata-kata, Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun menjadi gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. "Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," pinta mereka. "Begitu ya? Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Kami akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kau sukai," jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. "Ayo, kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. "Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya," pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Melihat itu, tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya jadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. "Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air." Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit.
Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, lingkaran menggambarkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi dua bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya jadi dua bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagian adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur, aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Abu Nawas menjual keledai seharga 1 dinar. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami juga merupakan penasehat Baginda Raja. Abu Nawas merupakan sosok yang cerdas dan cerdik, sehingga ia dikenal mampu menyelesaikan segala permasalahan, baik yang dialaminya atau permasalahan masyarakat Baghdad. Di sisi lain, Abu Nawas seorang yang memiliki humor yang tinggi, sehingga selalu membuat raja tertawa terbahak-bahak karena perbuatannya. Suatu sore, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Karena selama seharian, ia di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar yang akan dijualnya di pasar. Untuk melepaskan rasa penat dan lelahnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Sementara sang istri segera memberi minuman kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini tiap hari, memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja," keluh Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. "Saya berjanji, wahai istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri pun kemudian memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapat keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. "Akhirnya, pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera membuatkan kandang untuk tempat keledainya itu. Setelah menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya.
Ia mengawali hari dengan bahagia. Segala perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan benar. Namun, ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas terkejut. Hal itu dikarenakan keledai yang kemarin dibelinya tidak ada di kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik dan memberitahu istrinya, "Wahai istriku, keledai kita kemana? Kok tidak ada di kandang?" "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas semakin dibuat pusing dan bingung. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana hilangnya keledai Abu Nawas itu. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas membuat janji di depan orang-orang, apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu seharga 1 dinar. Orang-orang pun kaget mendengar hal itu. "Hei, kamu serius Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Ya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling, namun tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledai itu sedang makan rumput di pekarangannya. "Waduh, aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Aku senang, tapi aku sudah berjanji sama orang-orang," kata Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku sudah janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai seharga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir, aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membawa keledainya tersebut di hadapan warga. "Wah, keledaimu sudah ditemukan Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tegas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya, ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama aja bohong Abu Nawas, malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu bubar dan tidak jadi membeli keledai tersebut. Akhirnya, Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Itulah kisah kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan. Semoga kisah ini bermanfaat. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangatlah besar. Oleh sebab itu, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana, dan sang raja pun jadi merindukan sosok Abu Nawas. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari,"
kata Baginda Raja. Ampun Paduka, Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga, jawab salah satu pengawal. Sekarang dia jadi orang sibuk ya, hingga tak pernah lagi datang kemari, kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Sambut Baginda Raja senang. Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu sendiri, tutur Baginda Raja. Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda Raja. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka, jawab Abu Nawas. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi? Tanya Baginda Raja. Insya Allah besok Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Oh ya, kali ini negeri mana yang akan kau datangi? Tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. Hati-hati ya Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sana, segera kabari saya, ujar Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol panjang lebar, bercanda tawa, melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang-orang jualan. Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat? Kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. Silahkan masuk tuan, jawab si wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung? Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini, anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja. Yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. Tunggu tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu, pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami? Bentak salah satu prajurit. Saya adalah paman dari anak gadis ini. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya, kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya, Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. Tunggu Paduka Raja. Sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian, pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ, Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah.
hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya, kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya, Abu Nawas kembali melanjutkan ceritanya, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup. Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati, dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai 1 minggu. Hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas memberi nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Dikisahkan, Baginda Raja maskul berat. Konon, penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balerung jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah padaku, pikir Baginda Raja. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, "Tuan Abu, Tuan disuruh ke istana menemui Baginda Raja, perintah utusan raja. Tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sakit, hendak bersalin," jawab Abu Nawas. Lalu kepada punggawa yang datang ke rumahnya, Abu Nawas menyampaikan pesan untuk Baginda Raja. "Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Tak lama kemudian, punggawa itu menyampaikan pesannya kepada Baginda Raja. "Ajaib benar," kata Baginda Raja dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. "Baru ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil, dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh," pikir Baginda Raja. Maka timbul keinginan Baginda Raja untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda Raja datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," ucap Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku Syah Alam, ada gerangan apakah Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda Raja. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan, dan sekarang sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," terang sang raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda Raja lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana.
Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda Raja kemari, tutur Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, ucap Abu Nawas. Ketika aku melarang kamu datang ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu, ucap Baginda Raja. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balerungku, ucap Baginda Raja lagi. Segala titah Baginda patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda Raja cuma geleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Baginda Raja pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku? Gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas.
Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh Padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap, tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan," kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi
kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. Sungguh luar biasa, gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas? Batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Berkat satu butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari ba'da sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara.
"Sayembara apa Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah Guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya 1 butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. "Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan," ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan.